Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, harus ditabrak banget. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kadang diri kita itu selalu ada sekali perasaan-perasaan was-was, cemas, bahkan minder untuk ketemu orang, ketemu siapapun. Karena mungkin merasa diri kita itu jelek, diri kita itu tidak mengeluarkan aura-aura yang positif pada diri kita dan pada wajah kita. Saya akan memberikan tips untuk sahabat-sahabat semua agar kita merasa mempunyai rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dan juga ketika kita menemui seseorang dan ketemu seseorang, orang itu akan simpati dan berwibawa, bahkan sayang terhadap kita. Yang pertama adalah menurut saya, satu, perbaikilah sholat kita. Kenapa memperbaiki sholat kita? Itulah kunci utama. Diri kita pengen sukses, diri kita pengen dihargai orang. Kunci utama adalah perbaiki sholat kita. Yang kedua, saya akan memberikan tips yang sangat sederhana sekali. Kadang sahabat itu merasa menyepelekan, padahal ini sangat luar biasa dan dahsyat. Yaitu saya akan ngasih tips kepada sahabat, dawamkan wudhu, istiqomahkan wudhu. Setiap hari, setiap malam ketika kita batal, kita melakukan wudhu lagi. Kita batal wudhu lagi. Itu bisa untuk memancarkan aura-aura positif dalam wajah kita. Kita tidak usah melakukan media susuk, media gendam, cukup mendawamkan wudhu saja. Karena dalam kitab-kitab hikmah juga dijelaskan sekali, dan itu sangat jelas. Barang siapa yang mendawamkan wudhu, diantaranya malaikat akan selalu melindungi kita. Allah akan selalu menjaga kita ketika kita tidur, ketika kita dalam keadaan tidak tidur, Allah akan selalu menjaga. Dan diri kita itu selalu bertasbih menurut sebuah hadis. Jadi aura-aura itu sebenarnya datang itu dari hati kita. Ketika hati kita, ruh kita suci, ruh itu suci. Jadi ketika ruh suci ditambah badan kita suci lagi, secara otomatis inner beauty, cahaya kita itu akan muncul. Ketika cahaya kita akan muncul, maka orang yang akan melihat kita itu akan terkesima, bahkan akan sayang dan akan simpati. Setelah itu sahabat, setelah istiqomah wudhu, maka bacalah sholawat. Sholawatnya tidak panjang, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika sahabat pengen bepergian, cukup baca sallallahu ala Muhammad 7 kali tahan nafas. Caranya seperti ini, sallallahu ala Muhammad. Terus tiupkan dalam tangan ini. Setelah sudah tiupkan, sahabat oleskan ke muka kita sampai ke sini dan seperti ini. Itu terus dirutinkan. Maka cobakan bukti khasiat yang sangat dahsyat ini. Sahabat akan dipermudah rezekinya, sahabat akan digampangkan semuanya, uang akan datang dari penjuru pintu rezeki kita itu akan datang, dan juga orang akan senang, akan simpati kepada kita. Yang tadinya nganggur, kita akan tiba-tiba ada orang yang menawarkan pekerjaan. Yang tadinya sulit jodoh, insya Allah ketika melihat Anda itu sangat bening dan akan percaya, dan itu cahaya yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya kembali mengijazahkan buat sahabat-sahabat semua, tanpa puasa dan tanpa tirakat, cukup nanti sahabat jawab qabil itu dan mangga mengamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan diri kita hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah media ikhtiar, media doa kita yang benar-benar tulus dan tidak untuk main-main dan tidak untuk bercandaan. Kalau untuk main-main dan bercanda, maka saya jamin tidak akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Tata cara mahabbah, pelet dan juga gendam ini bisa sahabat-sahabat lakukan dengan cara-cara berikut. Nanti sahabat bisa dengan media salaman ketika kita untuk yang dituju siapa bisa, dan juga bisa juga kita media foto agar orang yang kita tuju nanti akan memimpikan kita dan juga nanti secara otomatis akan komunikasi. Dan juga bisa dengan media-media yang lain. Yang penting sahabat yakin lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu sahabat lakukan yang pertama-tama, sahabat tulis lafal kaf ha ya ain shad. Ini Allah dan Muhammad bawahnya. Di sini sahabat tulis nama. Namanya ditulis siapa yang kita tuju. Ini kalau mau menggunakan agar orang yang kita tuju memimpikan kita dan ingat terus sama kita. Atau majikan bos kita ingat kita dan mau perhatian sama kita. Ditulis nama yang kita tuju. Di media foto, di belakang fotonya ditulis lafal Allah, kaf, ha, ya, ain, shad, dan Muhammad. Setelah sahabat ditulis di media foto ini, atau kalau kita pengen dituju sama orang yang tidak foto, langsung ketemu langsung, maka ditulis di tangan kita, yaitu Allah, kaf, ha, ya, ain, shad, terus di bawahnya Muhammad. Langkah yang kedua, sahabat cukup bacakan tangan itu atau foto yang mau kita targetkan, itu dibaca bacaan Bismillah Nurullah ya dzal jalali wal ikram ha mim ain sin qaf. Nah, ketika baca ha mim ain sin qaf itu tahan nafas selama 3 kali. Setelah sudah tahan nafas, baca kemudian Allahu Akbar ya Malikil Quddus. Ini dibaca 313. Terus tiupkan di foto, belakang foto yang sahabat sudah ditulis atau tangan yang sahabat sudah tulis seperti ini. Ditiupkan 3 kali. Setelah ditiupkan 3 kali, kemudian baca lagi 3 kali, tahan nafas, bacanya di bawah. Tidak membalik-balikan raja dan gambar yang dibalik jabang bayinya siapa yang dituju. Terus 3 kali, terus terakhirnya Al-Fatihah 1 kali, dan terus selama 3 kali tahan nafas. Itulah sahabat segelintir mahabbah, pelet atau gendam yang tanpa puasa yang saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua. Dan ingat, tidak untuk main-main, karena ini adalah sangat maha dahsyat. Jadi ketika orang yang sudah memimpikan kita itu akan selalu ingat kita. Jadi ingat cara-caranya, foto di balik fotonya ditulis kaf ha ya ain shad, di atasnya Allah Muhammad, terus kanan kirinya ditulis nama yang dituju. Terus foto itu dibacakan tadi bacaan Bismillah Nurullah ya dzal jalali wal ikram ha mim ain sin qaf, tahan nafas 3 kali, Allahu Akbar ya Malikil Quddus. Nah, foto itu kemudian ditaruh di bawah bantal dan untuk tidur kita. Sebelum tidur baca tadi, dan insya Allah orang yang kita tuju akan memimpikan kita. Terus laksanakan berturut-turut selama 1 minggu. Dan juga kalau kita langsung sasaran yang kita tuju bisa menggunakan tangan, dan tangan itu cukup ditiup, dan kita untuk berpegangan tangan dengan orang yang kita tuju. Mudah-mudahan dijawab sama Allah, dan ingat jangan untuk main-main karena ini adalah maha dahsyat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kenal dengan Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Bani atau masyhur dikenal dengan Imam Al-Buni. Beliau adalah
pengarang daripada kitab hikmah yang sangat masyhur sekali, yaitu kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Saya di sini akan memberikan ijazah kepada sahabat-sahabat semua yang saya berpatokan terhadap Imam Abil Abbas atau yang dikenal dengan Imam Al-Bani. Di situ menjelaskan, memberikan ijazah dalam kitabnya yang sudah jelas sekali untuk bagaimana agar rezeki kita lancar dan uang akan melimpah dan berkah, dan juga yang punya beras juga berkah semuanya. Saya akan menijazahkan sahabat siapkan uang 50.000. Uang 50.000 itu sahabat oleskan pada uang 50.000 ini adalah minyak misik. Misik terserah, misik putih, misik jabaran, yang penting minyak misik dilapiskan pada uang ini. Kemudian sahabat bacakan malam hari di antara jam 12 ke atas, sholat hajat 2 rakaat. Terus setelah sholat hajat 2 rakaat, sahabat membaca surat Al-Quran, surat Tabarok, yaitu surat Tabarok 1 kali, dan Waqiah itu 2 kali, Yasin 1 kali. Setelah selesai membacakan surat-surat tersebut, sahabat berhenti dan meminta kepada Allah dengan masalah surat-surat yang saya baca itu. Ya Allah, minta agar rezeki saya dibanyakan dan uang saya dibanyakan, semua dilancarkan, usaha saya dilancarkan, rezeki saya dilancarkan dan berkah, dan tidak akan pernah kekurangan uang apapun ya Allah. Terus tiupkan pada uang ini. Setelah sahabat lakukan itu berturut-turut selama 3 hari, sahabat uang ini disimpan di dompet, jangan dipakai atau di laci atau di tempat kita menaruh uang dimanapun. Taruh uang ini, ketika sudah ditaruh ditutup dan jangan pernah dipakai uang ini. Insya Allah Allah akan mempermudah semuanya, lancarkan rezekinya. Dan juga kalau kita media beras, ambil berasnya, setelah sama dilakukan yang sama, dititipkan pada beras itu. Setelah itu berasnya ditaruh di plastik dan ditaruh di tempat penaruhan beras kita, dan beras kita tidak akan pernah kekurangan dan insya Allah berkah. Ketika berkah, semuanya akan melimpah. Jadi itulah salah satu agar semua usaha kita dilancarkan dan kita tidak pernah kekurangan uang, dan juga utang-utang kita semuanya lunas, berkah daripada surat-surat yang tadi baca. Niatkan kita karena Allah, tawakal kepada Allah, dan perbaiki surat kita semuanya. Insya Allah semua hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.